Kehilangan anggota tubuh memang sangat menghancurkan, tetapi teknologi modern telah memungkinkan untuk terus menjalani kehidupan normal. Cara paling umum untuk mengatasi kehilangan prostetik adalah lengan atau kaki palsu, yang melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk mengembalikan fleksibilitas dan ketangkasan kepada orang yang memakainya. Kaki palsu sebelumnya tidak bisa berbuat banyak, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi kami, begitu pula prostetik. Ini adalah waktu yang tepat untuk terlibat dalam pengembangan prostetik juga, karena ada lompatan kuantum dalam penelitian dan pemahaman tentang cara kerja tubuh manusia. Prostetics yang akan kita lihat hari ini akan memukau Anda, karena kemampuannya membuat Anda menjadi bagian manusia, bagian mesin. Nomor 10, eLIMB. Ini bukan produk lain dari Apple. eLIMB adalah tangan bionik komersial pertama di dunia, yang dirilis pada tahun 2007. Ada beberapa versi tangan, di antaranya termasuk eLIMB Access, eLIMB Quantum, dan eLIMB Titanium. Tetapi fondasi dasar perangkat ini sama di semua produk. Ini adalah tangan prostetik multi-artikulasi dengan 5 digit bertenaga individual, yang menawarkan ibu jari yang berputar secara elektrik dengan manual. Mengesampingkan cara kerja tangan, apakah itu memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol dengan menggunakan kedutan otot di area tunggul? Kedutan otot tertentu memicu posisi tertentu untuk pegangan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jadi misalnya, dua kedutan otot cepat akan mengaktifkan pegangan mencubit, dan Anda juga dapat mengontrol gerakan dan atur pintasan perintah pada aplikasi. Ia juga dilengkapi dengan fitur keamanan anti jatuh secara otomatis. Sejak dirilis, prostesis hanya menjadi lebih canggih menawarkan fitur peningkatan kecepatan yang dapat ditingkatkan hingga 30%. Nomor 9. Kekuatan lutut. Bagi orang yang harus melakukannya menjalani amputasi, di atas lutut menggunakan prostetik tradisional bisa jadi sulit. Anda akan beradaptasi dengan lubang cara berjalan yang berbeda tanpa bantuan dari lutut. Tetapi Osur datang dengan solusi, lutut bionik yang disebut kekuatan lutut. Kekuatan lutut membantu fleksi dan ekstensi aktif saat berjalan, dan memfasilitasi distribusi berat yang simetris, sehingga Anda memiliki gaya berjalan yang lebih alami. Perangkat memulihkan daya tahan mereka dan mengurangi waktu rehabilitasi khas yang diperlukan setelah operasi. Perangkat lunak juga memungkinkan ahli prostetik dan terapis fisik untuk memberikan umpan balik visual kepada pengguna selama pelatihan. Log dan laporannya tentang kinerja pengguna, dan penggunaan prostetik untuk dokumentasi penggantian yang lebih baik. Dengan kekuatan lutut pengguna dapat berjalan secara normal dan lebih alami. Karena pada dasarnya mereplikasi aktivitas otot yang diperlukan untuk menekuk kaki. Ia juga dapat mempelajari pola berjalan dan gaya berjalan pengguna agar lebih efisien dan nyaman. Nomor 8, Luke. Luke atau kehidupan di bawah evolusi kinetik adalah lengan yang sedang dalam pengembangan selama 10 tahun, telah teruji oleh 100 orang yang diamputasi dan digunakan selama lebih dari 10.000 jam. Memungkinkan orang untuk melakukan tugas yang lebih kompleks daripada yang dapat mereka lakukan dengan prostesis saat ini, dengan cara yang lebih menyerupai gerakan lengan alami, dan hadir dalam konfigurasi yang berbeda. Lengan juga cukup kuat untuk mengangkat tas belanjaan dari lantai ke atas meja, dan bahkan memberi pengguna gambaran seberapa kuat mereka menggenggam sesuatu. Berkat sensor bawaan, tetapi fitur yang paling mengesankan mungkin adalah kemampuannya menjangkau ke belakang, dan menggaruk punggung Anda ketika Anda membutuhkannya. Semuanya dikontrol dari perangkat input seperti elektroda EMG dan sakelar tekanan. Tetapi juga memungkinkan untuk beroperasi melalui imus nirkabel yang Anda kenakan di sepatu. Anda dan tim klinis akan bekerja sama untuk mengembangkan konfigurasi input yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Nomor 7. Jari prostesis. Yang dirancang khusus dan cocok untuk memenuhi kebutuhan harian Anda, prostetik telanjang memiliki prostetik jari yang tahan lama untuk membantu orang dengan amputasi jari. Mereka terbuat dari nilon kelas medis 12, dan memiliki bantalan ujung karet silikon untuk meniru ujung jari alami. Ini meningkatkan kekuatan, cengkeraman, dan artikulasi sekaligus melindungi Anda dari cedera lebih lanjut. Prostetik ini sebagian dicetak oleh printer 3D, dan sebagian lagi dibuat oleh mesin, dan ada 3 versi dari mereka tergantung pada kebutuhan Anda. Driver PIP adalah prostesis yang digerakkan oleh tubuh yang dirancang untuk orang dengan amputasi melalui palankes tengah, yang merupakan buku jari pertama di jari Anda. Setiap perangkat dirancang khusus dalam milimeter dari anatomi pasien, sehingga meniru gerakan kompleks mereka dimungkinkan. Model driver MCP dirancang untuk orang dengan amputasi pada palankes proksimal, yang merupakan pangkal jari Anda. Jenis ketiga adalah ibu jari.
bisa dibilang bagian terpenting dari tangan. Model driver jempol memiliki desain jangkar yang melacak gerakan alami pasien, dan menyediakan struktur yang kaku untuk bereaksi terhadap gaya berat yang dihasilkan oleh posisi. Ujungnya memiliki prefleks yang dapat disesuaikan, dan jari-jari dirancang untuk bekerja secara unik dengan ibu jari berlawanan dengan posisi. Nomor 6. Argus. Argus adalah implan retina diciptakan oleh penglihatan kedua, meningkatkan penglihatan pada orang yang terkena retinitis pigmentosa, bekerja dengan implan retina dan kamera eksternal dipasang ke kacamata yang terhubung ke prosesor. Kamera merekam gambar memprosesnya kemudian mengirimkan informasi secara nirkabel ke implan di mata. Implan kemudian merangsang sel retina yang tersisa untuk memberikan informasi visual kepada pengguna. Itu masih dalam jumlah terbatas dan tentu saja tidak menyembuhkan kebutaan. Tetap saja itu pasti selangkah lebih dekat untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta. Operasi hanya memakan waktu beberapa jam dan dilakukan oleh teknisi penglihatan. Kedua, setelah implan berada di sekitar belakang mata Anda, dilengkapi dengan semua aksesoris, kacamata, kamera built-in, dan unit pemrosesan portabel. Setelah 4 minggu ditanamkan, Anda kembali ke klinik agar teknisi dapat mengaktifkan Argus untuk Anda dan memprogramnya untuk kebutuhan khusus Anda. Nomor 5. AUM. Percakapan adalah bagian besar dari hidup kita, tetapi kanker tenggorokan stadium lanjut tertentu memerlukan pengangkatan seluruh kotak suara. Terkadang Anda masih bisa mendapatkan kembali kemampuan dengan menanamkan perangkat bedah. Tetapi implan ini tidak murah, bahkan kadang-kadang dapat menghabiskan biaya $1.000, tetapi ahli onkologi bedah Dr. Faisal Rao mengembangkan prostetik suara, yang berfungsi penuh khusus untuk pasien kanker tenggorokan. Dan mendapatkan ini harganya kurang dari $1, prostetik AUM berhasil menjadi sangat murah berkat produsen, pemasok, dan ilmuwan yang menyumbangkan waktu mereka untuk proyek. Prostetik jadi hanya berharga sekitar 75 sen. Beratnya hanya 1 gram dan terbuat dari silikon kelas medis platinum cured. Sebagai tambahan untuk keterjangkauannya, AUM hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk melakukan operasi implan. Berkat prinsip fisika dasar bahwa suara dibuat ketika sebuah penghalang dimasukkan ke udara yang lewat, udara dialihkan dari paru-paru ke kerongkongan, di mana makanan biasanya melewati. Penghalang ini dapat digunakan untuk membuat suara yang menyerupai ucapan biasa. Suara tidak akan serak dan sejelas sebelum operasi, tetapi AUM masih memungkinkan komunikasi untuk pasien kanker yang sebaliknya tidak akan pernah mampu membeli prostetik. Dan omong-omong, tidak ada komponen elektronik untuk prostetik ini baik. Nomor 4. Prostetik yang dikendalikan pikiran. Lengan robot tidak cukup memberikan fleksibilitas dan ketangkasan yang dilakukan lengan asli. Tujuan dari tungkai prostetik modular adalah untuk memiliki fungsi yang sama dengan lengan normal, yang semuanya dikendalikan menggunakan pikiran. Itu adalah lengan bionik dengan ketangkasan, berat, rentang emosi, dan pembangkitan kekuatan tingkat manusia. Seperti namanya, lengan dimaksudkan untuk menjadi modular, dengan itu mampu menggantikan anggota tubuh yang terluka di tingkat manapun. Penguji level untuk lengan telah mencatat bahwa mereka memperoleh kemampuan untuk membedakan antara jari-jari mereka dan merasakan kekerasan suatu objek. Itu adalah proyek yang dikembangkan oleh Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins, yang didanai di bawah revolusi prostesis. Nomor 3. Kaki proprio. Kaki Anda melakukan lebih banyak untuk Anda daripada yang Anda sadari. Mereka membantu Anda menavigasi medan yang tidak rata seperti kaki robot atau prostetik. Baik sampai sekarang, kaki proprio adalah kaki bionik untuk membantu pengguna menavigasi medan yang tidak rata. Itu adalah pergelangan kaki yang dikontrol mikroprosesor adaptif. Gerakan pergelangan kaki bertenaga motor meningkatkan jarak jari kaki dalam fase mengayun, dengan menaikkan kaki depan dan mengurangi risiko tersandung dan jatuh, juga menyesuaikan sudut pergelangan kaki untuk mengubah medan. Menyediakan penempatan kaki yang stabil di tangga dan permukaan miring, membantu mengurangi gerakan kompensasi yang biasanya dilakukan pengguna dengan prostetik tradisional. Dari bahan ringan, tenaga pergelangan kaki, dan adaptasi medan yang cerdas, kaki akan segera memungkinkan pengguna untuk berjalan dan berdiri secara alami. Nomor 2. Lengan bionik dengan indera peraba. Kita terkadang menganggap indera peraba begitu saja. Lembaga Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan atau DARPA singkatnya telah melakukan banyak penelitian pada prostetik. Beberapa pekerjaan terbaru perusahaan berfokus pada membuat perangkat yang dapat dikenakan terasa lebih alami. Secara harfiah para pengembang dapat meniru indera peraba pada pria lumpuh.
dengan menempatkan serangkaian susunan elektroda ke korteks sensorik dan korteks motorik. Tidak sempurna, tetapi subjek mengatakan hampir merasa seperti seseorang menyentuh tangannya ketika peneliti meletakkan tangannya di prostetik. Dan dia bahkan dapat mengetahui jari mana yang disentuh, hanya melalui sensasi, dan sekarang untuk sesuatu yang sedikit lebih menyenangkan. Nomor 1. Mesin tato prostetik. Hidup seniman tato adalah bakat mereka, yang mereka butuhkan untuk tangan tentu saja. Jika Anda punya banyak tato, Anda mungkin menghargai seni lengan prostetik Prancis J.C. Chatontinet. Dikembangkan dengan bantuan sesama seniman Prancis J. L. Gonzal, lengannya terbuat dari potongan-potongan dari manometer mesin tik, pistol tato tradisional, dan berbagai pipa, bersama dengan sensor yang diperlukan untuk mendeteksi gerakan cukup rapi. Dengan bantuan prinsip perangkat ini, memiliki jangkauan gerak penuh yang dia butuhkan untuk menato desain yang rumit pada kliennya, dan hanya itu untuk video ini. Mana yang menurut Anda paling mengesankan? Beritahu kami komentar Anda di bawah.